Jumpa lagi, maaf saat aku tinggal sebelumnya, aku tinggal dan terburu-buru. Tapi saya berharap kita mendapat kesimpulan bahwa sebuah pengukit sederhana seperti ini, dan jika saya mengetahui jarak dari tempat gaya yang saya berikan ke titik pengungkit, dan saya tahu jarak dari titik ungkit ke tempat gaya itu diteruskan, maka saya mendapatkan hubungan antara kedua gaya itu. Nah, gaya masuk. Nah, inilah yang saya berikan sebutannya, tidak hanya gaya saja. Gaya masuk dikali jarak dari gaya masuk ke titik ungkit adalah sama dengan gaya keluar dikali jarak dari jarak keluar ke titik ungkit. Nah, itu semua yang sudah terungkap pada video sebelumnya. Berdasar hukum kekekalan energi, bahwa usaha masuk harus sama dengan usaha keluar. Dan semua usaha tersebut adalah sebuah bentuk transfer energi. Jadi transfer energi masuk harus sama dengan energi keluar. Asumsi ini tidak ada gesekan dan energi yang hilang. Nah, apa manfaatnya mengetahui ini? Dengan ini kita dapat menyelesaikan banyak persoalan. Misalkan saya gambar di sini. Saya punya beban 100 Newton di sini. Dan katakan saya tahu seberapapun kuatnya saya, bahwa gaya maksimum saya, nah saya gambar dengan sedikit berbeda. Saat saya ingin mengangkat 100 Newton, katakan saya tahu bahwa gaya maksimum yang bisa saya berikan ke bawah hanyalah 10 Newton saja. Jadi saya mau gaya saya digandakan hingga 10 kali untuk memperbesar gaya ini. Nah, mari kita cari tahu. Gaya masuk saya 10, dan saya ingin tahu jaraknya ke jarak. Kita sebut ini dengan jarak gaya masuk. Dan saya mau gaya keluarnya 100 Newton. Dan kita sebut ini jarak ke gaya keluar. Nah, saya punya titik ungkit di sini. Ini jarak gaya masuk, dan ini jarak gaya keluar. Warnanya dulu. Nah, inilah jarak gaya keluar dari sini ke sini. Nah, berapakah seharusnya rasio dari jarak gaya masuk dengan jarak gaya keluar? Jika bagi keduanya dengan 10, maka jarak gaya masuk harus 10 kali jarak gaya keluar. Anggap kita tahu bahwa jarak dari titik ungkit ke beban adalah 5 meter. Dan jarak dari tempat saya memberikan gaya ke titik ungkit haruslah 10 kali dari situ. Haruslah 50 meter. Jadi berapapun rasio panjang ini dan panjang ini haruslah 10. Nah, apa yang akan terjadi sekarang? Jika saya mendesain pesawat pengungkit ini, saya memberi gaya 10 Newton yang bukan gaya maksimum saya ke bawah, maka saya akan mengangkat objek 100 Newton. Tapi dengan mengorbankan apa? Pengorbanannya adalah saya harus mendorong ke bawah lebih jauh, kira-kira 10 kali lebih jauh daripada objek ini untuk naik ke atas. Dan seperti yang sudah kita tahu, bahwa usaha masuk harus sama dengan usaha keluar. Ini bukanlah sebuah alat yang ajaib. Dan jika kamu bisa menemukan alat seperti itu, maka kamu sudah harusnya jadi orang yang sangat kaya. Tapi sebuah alat tidak dapat menghasilkan usahanya sendiri. Artinya suatu alat tidak dapat menghasilkan energi dengan sendirinya. Harus ada sumber energi dari luar. Banyakkan alat kehilangan energi karena friksi dan lainnya. Dalam kasus ini, jika saya berikan gaya 10 Newton dikali jaraknya, berapapun besarnya usahanya, usaha tersebut tidak dapat merubah total usaha. Ia hanya akan berubah jika ada friksi dalam sistem. Lanjutkan. Dan kita masih akan menggunakan formula yang sama, dan akan kita coba berbagai tipe sistem yang lainnya. Nah, saya akan menggunakan mengklik garis ini. Kamu selalu bisa membuat berbagai macam soal dengan berbagai macam faktor atau situasi menggunakan yang sudah kita pelajari.
Nah, misalkan saja saya akan mendorong di sini. Saya ingin mendorong turun ke bawah di sini dengan jaraknya misalkan di sini adalah 35 meter dan di sini 5 meter. Dan besar gaya yang saya berikan adalah 7 Newton. Yang ingin saya ketahui berapa besar beban yang bisa saya angkat di sini. Nah, yang akan kita lakukan tinggal menggunakan formula yang sama. Tapi momennya sudah sempat saya sebut di video sebelumnya bahwa momen dari kedua sisi haruslah sama. Atau artinya momen masuk sama dengan momen keluar. Untuk yang belum tahu momen adalah gaya dikali jarak gaya ke titik ungkit. Jadi input momennya 7 Newton dikali 35 meter. Dan agak perhatikan bahwa momen bukanlah usaha, karena jarak untuk usaha yang dipakai bukanlah 35 meter, tapi jarak yang dipakai usaha adalah yang ini. Tapi 30 meter ini akan proporsional dengan jarak ini dibandingkan jarak yang dari sebelah sisi ini. Jadi 7 Newton dan 3 kali 35 meter adalah momen, dan dia akan sama dengan momen dari sebelah sini, momen keluar, yaitu 5 meter dikali berapa gaya yang ingin saya cari tahu. Nah, kita bisa dapatkan besarnya gaya keluar dengan membagi keduanya dengan 5. Ini kita dapat 7 dikali 7. Itulah gaya keluarnya atau 49 Newton. Nah, kamu bisa lihat bahwa panjangnya di sisi ini adalah 7 kali dari panjang di sisi ini. Kesimpulannya, jika kamu berikan gaya 7 Newton, maka gaya keluarnya adalah 7 kalinya. Dan tentu saja untuk memudahkan balok 1 meter naik, kamu harus mendorong ke bawah hingga 7 meter. Dan itulah kita tahu bahwa usaha masuk sama dengan usaha keluar. Saya harap kamu tidak bingung dan cukup mengerti bagaimana cara kerja pesawat pengungkit. Dan pada video-video berikutnya saya akan kenalkan berbagai alat jenis lainnya, seperti misalnya linggis. Mari kita bertemu lagi di video berikutnya.